untuk aplikasi sekolah itu kita sudah ada beberapa klien yang ada di Gunung Kidul, antara lain yang terdekat di sini itu SMK 2 Gedang Sari, SMK 3 Wonosari, SMK 1 Muhammadiyah 1 Wonosari, SMK Muhammadiyah Karangmojo, SMK Muhammadiyah Semen, SMK 1 Sabtosari, dan masih banyak lagi klien kita, Bapak Ibu Guru. Nah, untuk sistem informasi sekolah di sini kita garis besarnya adalah menyempurnakan terkait apa yang sudah digunakan di sekolah ini. Kemarin dari Ibu Kepala Sekolah ngendikane di sini menggunakan e-rapot nih Bapak Ibu Guru. Nah, ini sama seperti yang dilalui oleh sekolah lain. Mereka sebelumnya menggunakan e-rapot, tapi dengan segala mungkin secara custom pun e-rapot itu sulit dan sebagainya. Nah, dari itu kita di sini berusaha untuk menyempurnakan daripada aplikasi e-rapot. Dan selain untuk perapotan, aplikasi kita juga bisa mencakup semua aktivitas yang ada di sekolah. Itu ya Bapak Ibu Guru. Mungkin untuk menyingkat waktu, untuk menjelaskan lebih detail terkait aplikasi akan langsung dijelaskan oleh Mas Agung. Untuk waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke ya. Oke. Nah, di sini nanti tadi sudah diperkenalkan, nama saya Mas Agung. Kita hari ini nanti akan saya presentasikan aplikasi sekolah. Sebenarnya aplikasi kami itu untuk sekolah itu banyak. Jadi ada SIM sekolah, ada perpustakaan digital, ada LMS, ada CBT, ada PPDB, bahan ajar, video dan seterusnya. Jadi kita dari tahun 2009 itu sudah membuat aplikasi sekolah. Jadi banyak banget, umpamanya contohnya CBT itu sudah kita kembangin seperti punyanya pemerintah. Jadi bisa berupa semi online, bisa lokal, bisa online. Jadi semua nanti bisa dikerjain bersama-sama. Nah, hari ini kita akan fokus di aplikasi sekolah Bapak Ibu atau SIM sekolah. Nah, untuk SIM sekolah sendiri, untuk tampilan defaultnya itu seperti ini. Jadi SIM sekolah ini dikembangin dari tahun 2009. Dulu pertama kali itu adalah versi SMP, punyanya SMP 5 Jogja. Setelah itu SBI dihilangkan, terus kita kembali ke SMK dan seterusnya. Jadi sekarang sudah berevolusi menjadi beberapa. Aplikasi sekolah ini adalah aplikasi yang nanti tujuannya adalah membantu Bapak Ibu dari manajemen sekolah. Jadi ada beberapa modul yang akan kami tawarkan, yang itu sudah terbundle menjadi satu. Aplikasi sekolah ini juga nanti bisa di custom sesuai keinginan Bapak Ibu. Artinya apa yang kita berikan di sini adalah aplikasi defaultnya. Artinya nanti Bapak Ibu sama dengan timnya nanti kita bisa kembangkan bersama-sama. Karena saya juga dengar dari luar SMK kami itu ada orang IT yang mungkin punya ide-ide, ada timnya. Nah, nanti mungkin kita bisa ngembangin sesuatu yang bisa membranding SMK Ngawen ini nanti. Jadi kita sangat terbuka dengan pengembangan-pengembangan yang ada. Jadi aplikasi ini sudah dipakai di beberapa sekolah dan itu meskipun sama tapi dalamnya berbeda-beda. Karena sudah dikembangin sekolah A sama sekolah B itu meskipun tampilan depan seperti ini tapi dalamnya beda karena sudah sesuai dengan keinginan sekolah. Oke, mungkin langsung saja di sini saya akan mencoba untuk saya jelasin dulu. Oke, di sini ada beberapa modul. Yang pertama ada siswa, terus orang tua, guru, pembina ekstra, dan seterusnya sampai administrator atau admin. Untuk modul ini mempunyai fungsi berbeda-beda. Contohnya, seorang guru itu tugasnya hanya menginput nilai, dia sudah selesai.
Seorang wali kelas dia itu hanya diem, dia dapat setoran dari guru. Jadi itu nanti terintegrasi. Jadi seorang wali kelas itu di setiap hari atau akhir semester ini bisa ngecek guru mana nih yang belum ngumpulin dari sistem. Seorang wali kelas nanti juga bertanggung jawab di semua manajemen di kelas itu, tetapi tidak bisa menginput nilai wali kelas. Dia hanya bisa melihat. Terus contohnya kepala sekolah itu bisa melihat semuanya, tapi tidak bisa menambahkan data. Jadi ada beberapa hak akses yang nanti akan dibagi di dalam modul-modul itu sendiri. Modul ini terintegrasi semuanya. Dari data siswa nanti dia akan ditarik ke manapun, ke bendahara, ke rapor, ke ekstrakurikuler, semuanya akan ditarik. Jadi yang terpenting di dalam ini adalah data. Data diinputkan sekali nanti akan diambil kemanapun. Nanti bisa namanya pelacakan alumni, bisa untuk apapun, bisa dikembangin banyak hal. Oke, untuk yang pertama saya akan masuk sebagai guru dulu ya Bapak Ibu ya. Saya masuk sebagai guru. Oke, untuk tampilan guru seperti ini Bapak Ibu. Untuk defaultnya tampilan seperti ini, tapi nanti kita bisa rubah kalau Bapak Ibu menginginkannya. Saya masuk sebagai guru Saga Saputra. Dia itu tahun pelajaran 2021 semester namanya Gasal atau Ganjil. Dia itu ngajar di 10 Asper A, 10 Asper B, 10 TLM. Kalau dia nanti mengajar semuanya, dia akan keluar di sini. Ini adalah mata pelajarannya seni budaya. Yang dilakukan guru yang pertama kali adalah dia akan menginputkan deskripsi nilai. Tapi deskripsi nilai untuk raport yang terbaru sudah tidak digunakan lagi, karena nanti menggunakan namanya nilai karakter. Tapi ini masih kita fasilitasi karena beda sekolah, beda ketentuan. Bisa saja masih menggunakan deskripsi nilai. Deskripsi nilai adalah contohnya seperti ini. Jadi ada skala berapa sampai berapa, konversinya nilainya apa, deskripsi pengetahuan apa, keterampilan apa, sikap apa. Ini sikap masih ada karena kita aplikasi ini dikembangkan dari tahun 2009. Jadi seluruh kurikulum yang sampai situ dari KTS sampai apa dia tertampung di sini. Nah, untuk range atau range dari ini itu ditentukan oleh dari kurikulum. Umpamanya 71 sampai 84 masuk kategori B, 85 100. Nah, ini nanti yang bisa mengubah adalah di bagian kurikulumnya. Itu untuk deskripsi nilai. Terus selanjutnya selain deskripsi nilai, di sini ada namanya bobot nilai. Bobot nilai ini harus diset dia maksimal sebelum penerimaan rapor. Ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengkonversi nilai nanti akan menjadi nilai akhir atau nilai rapor. Yang pertama ada nilai pengetahuan, nilai harian UTS, UAS, nilai tugas. Terus ada keterampilan itu nilai praktek, portofolio, proyek. Nah, di sini ini adalah jenisnya Bapak Ibu. Ini jenisnya nanti kalau ada perkembangan bisa ditambahin di bagian kurikulumnya. Jadi semua bisa ditambahin di bagian kurikulumnya. Dan Bapak Ibu di sini bisa mengetahui nilai harian nanti itu bobotnya berapa persen. Oh, dikasih 20%. Terus umpamanya UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud nilai pengetahuan di bobot ini itu adalah dia itu untuk menjadi nilai akhir. Karena kurikulum terbaru atau rapor terbaru itu ada namanya nilai akhir. Nilai akhir itu terdiri dari berapa persentase nilai pengetahuan dan berapa persentase nilai keterampilannya. Nanti dipresentasekan, nanti akan menjadi nilai akhir. Kenapa ini dibuat persentase Mas Agung? Ada sekolah itu yang menggunakan dia perkalian rumus 2 kali berapa dan seterusnya. Itu bisa juga akan kita fasilitasi. Ini kenapa menggunakan persentase? Karena banyak sekolah yang nilai keterampilan itu hanya nilai praktek tok, portofolio proyek itu nggak ada. Jadi ini bisa dikasih namanya 100%. Jadi nanti nilainya diambil dari nilai praktek. Karena nanti nilai prakteknya ada 5, ya udah 5 itu semua nanti dirata-rata jadi nilai 100% semua. Itu nilai harian berapa dan seterusnya.
Nah, ini diset oleh guru mata pelajarannya sendiri-sendiri. Ada yang meminta ini itu diset oleh bagian kurikulum, itu juga ada. Itu tergantung ke sekolah lagi. Jadi semua kita kembalikan ke sekolah seperti apa, karena kita adalah aplikasi ini itu tidak aplikasi saklek. Artinya saklek itu adalah Bapak Ibu ngikutin aplikasi kita, enggak, tapi aplikasi kita yang akan ngikutin teman-teman di sini. Oke. Terus selanjutnya di sini ada namanya nilai pengetahuan. Untuk cara input nilai pengetahuan, nah di sini ada beberapa contoh, ada tugas satu daring, askor dan seterusnya. Untuk menginput ada dua cara. Yang pertama adalah tambah nilai, nanti satu persatu inputin. Yang kedua adalah dari Excel. Ini yang berbasis web ya. Nanti ada namanya berbasis Android. Berbasis Android nanti bisa di-download di Play Store. Nah, nanti itu bisa di-downloadin di Play Store. Nanti guru-guru inputnya dari HP. Itu bisa Bapak Ibu. Terus di sini ada dua cara. Yang pertama tambah nilai sama tambah nilai dari Excel. Saya pertama tambah nilai dulu. Nah, tambah nilai di sini karena tadi nilai pengetahuan itu jenisnya hanya ada nilai harian, UTS, UAS dan nilai tugas. Ini contohnya. Contohnya ini ya, lurik contoh 1 contohnya. Terus ini termasuk nilai harian. Nah, di sini ada namanya nilai. Di sini Bapak Ibu nggak perlu input KD Bapak Ibu. Jadi KD dan seterusnya itu ada yang setelah itu menginginkan di input, itu juga bisa kita sediain. Kan tinggal diaktifin fiturnya. Tapi di kurikulum bisa menonaktifkan KD itu, jadi langsung dia input nilainya aja. Jadi dia langsung di input. Nah, di sini ada nilai Bapak Ibu. Nilai namanya 90, 80 dan seterusnya. Ini manual satu persatu. Sebelah kanan ada nomor HP Bapak Ibu. Nah, nomor HP ini adalah fungsinya untuk apa? Nanti dia akan kirim WA Bapak Ibu. Ini contohnya tak daftarin punya Bu Isma nih, karena saya yang punya nomornya Bu Isma. Nah, tak daftarin dua Agita sama ini. Nah, ini Isma atau Ismi ya? Isma kan? Dulu itu teman di BLPT Bapak Ibu. Udah lama gak ketemu gitu. Nah, terus di sebelah kanan ini ada nomor HP yang nanti ini bisa diinput bagian kesiswaan. Nomor nomor HP ini bisa diinput dua, WA orang tua sama WA siswa. WA nanti orang tua itu dipakai untuk report seperti ini, nilai sama pembayaran itu dia pakai WA orang tua. Tapi ada namanya nanti WA blast. WA blast itu adalah untuk siswa. Umpamanya ada pengumuman kelas berapa tadi? Kelas 10A umpamanya. Dia nanti suruh membawa apa? Nah, itu nanti bisa di WA atau WA siswa. Jadi ada dua kolom WA-nya nanti. Kalau untuk nilai dia ke orang tua. Contohnya ini. Terus umpamanya wah ini nilainya jelek nih, nggak usah dicentang. Karena umpamanya takut ketahuan orang tua, ya udah tinggal centangnya dihilangkan. Tapi kalau tetap mau dikirim, ya udah dicentang aja. Tergantung gurunya mau disampaikan ke orang tua. Terusnya diisi umpamanya 80, 90 dan seterusnya. Yang ini tak isi aja berapa. Nah, seandainya di sini saya klik simpan Bapak Ibu, data berhasil disimpan. Nanti data itu akan diolah. Diolah yang pertama itu nanti masuk ke database atau nanti seorang wali kelas itu bisa melihat. Artinya kalau sudah simpan itu wali kelas sudah bisa melihat. Wah, ternyata nilai siswa ini sudah keluar, nilai bahasa apa dan seterusnya. Nah, di situ nanti. Nah, terus di sini Bapak Ibu, terus WA itu juga akan merespon. WA itu akan nanti otomatis dia akan mengirim ke nomor-nomor yang tadi dituju. Dan itu tanpa kuota, yang penting ada internet. Umpamanya nih WA-nya mau taruh di sekolah, ada server WA sendiri. Terus ada HP yang selalu on karena WA itu berkaitan dengan HP peer to peer kan. Sebenarnya WA itu nanti metodenya dia nge-grab WhatsApp-nya. Nah, mungkin punyanya Bu Isma bisa dicek tuh ada WA masuk, nilai dan seterusnya. Nilai itu nanti akan terkirim jika itu sudah dicentang dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngirim satu persatu. Jadi orang tua itu bisa melihat, wah anak saya itu pelajaran ini ternyata nilainya sekian dan seterusnya.
Selain itu di sini ada namanya, wah ternyata saya salah nih menginputkannya. Ada namanya tombol edit. Dan di sini juga ada namanya tombol remedi. Bedanya edit sama remedi adalah kalau edit itu adalah merubah nilai. Jadi umpamanya salah menginput itu dirubah. Tapi kalau remedi itu adalah yang ditampilkan itu adalah nilai yang di bawah KKM. Jadi nanti yang remedi siapa aja nanti akan dia keluar, main nomor absen 1 tadi dia udah nilainya 90, dia nggak remedi. Terus di sini remedi dan seterusnya. Nah, remedi pun kalau diisi nilai 100, nilai maksimalnya tetap KKM Bapak Ibu. Tapi ada juga sekolah lain di SMA 1 Cirebon itu nilainya itu dibagi 2. Itu nanti tak kembalikan ke bagian kurikulumnya mau debat seperti apa. Tapi kebanyakan di Jogja itu adalah dia maksimal nilai KKM-nya. Selain itu disitu bisa print, bisa dihapus dan seterusnya. Tambah nilai dari Excel juga sama, tinggal nanti judulnya apa, nilai harian, pilih filenya, nanti format Excelnya seperti apa. Format Excelnya seperti ini. Tidak ada list, nama, nilai dan seterusnya. Tinggal disimpan terus diupload saja. Nanti udah tersimpan di situ. Seorang guru juga nanti dia bisa melihat namanya di sini ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu caranya sama, bedanya cuma di bagian tipenya. Kalau tadi itu ada nilai harian, tugas, UTS, UAS. Kalau di nilai keterampilan nggak ada, adanya nanti beda lagi. Terus selanjutnya ada namanya nilai rapor. Nah, ini nilai rapor ini biasanya dipakai untuk guru-guru yang sudah sepuh atau sudah tua. Fungsinya untuk apa Mas? Ini dulu permintaan di SMP 5 Malang. SMP 5 Malang itu karena gurunya sudah sepuh, dia itu nggak mau menginputkan nilai harian. Jadi dia itu ada tinggal menginputkan nilai pengetahuan, keterampilan. Jadi tanpa bobot, tanpa apa, dia langsung nilai akhir Bapak Ibu. Istilahnya batik gitu ya. Jadi langsung dari nilai akhirnya. Tapi di sini biasanya ada beberapa kurikulum itu tidak mengizinkan ini, karena dulu pernah diprotes juga dari wali murid itu, kalau diprotes sampai ke pengadilan apa nggak ada buktinya Bapak Ibu bahwa nilai ini itu terdiri dari mana sih, karena ini adalah nilai akhirnya. Tapi ini bisa dipakai jika ada orang sepuh nggak mau mengikuti dan dibantu oleh kurikulum dan seterusnya. Itu bisa di disable atau diaktifkan tergantung sekolahnya sendiri. Yang kedua adalah cetak. Cetak di sini bisa melihat antara perhitungannya Bapak Ibu. Perhitungannya contohnya gini. Nilai harian ada 2, 75, 90, UTS 1, UASnya 1, nilai tugasnya ada 3, jumlah skornya berapa, predikatnya apa dan seterusnya. Nah, di sini ini untuk melihat bahwa siswa itu nilainya yang masih kurang siapa, karena akan ada tandanya. Contohnya yang tadi itu remedi belum saya remedikan, Aprilia nilai harian kedua itu 50 Bapak Ibu. Itu warnanya nanti akan merah. Seperti ini 00 tidak saya inputkan. Nah, terus di sini juga ada nilai akhir, predikatnya, tuntas, belum tuntas dan seterusnya. Ini nanti yang berkaitan dengan kurikulum predikatnya tadi itu. Kalau ini sudah mantap dan udah benar, tinggal klik sinkronisasi nilai semua ini ke nilai rapor. Artinya kalau sudah diklik, berarti nanti di legernya si guru, wali kelas, Anda akan kelihatan nilai ini dapat berapa, seterusnya. Jadi wali kelas tinggal melihat di nilai rapor di legernya. Itu untuk cetaknya. Yang kedua adalah namanya WA Blast. WA Blast ini fungsinya adalah yang tadi itu kita bisa memberikan pengumuman kepada peserta. Contohnya kepada, kalau dia mau panggil nama tinggal diginiin, kasih tanda kayak gini kepada nama. Nah, nanti dia akan terkirimnya sesuai namanya sendiri-sendiri. Nama bahwa besok bawa topi karena upacara, namanya contohnya kayak gini.
Jadi nanti akan terkirim pokoknya kepada namanya siapa ini bahwa besok bawa topi karena upacara. Nah, ini dicentang semua. Defaultnya adalah kecentang. Yang belum ada nomor nggak bisa dicentang ini. Tinggal di sini ada tombol simpan. Nah, data berhasil disimpan itu nanti langsung otomatis sistem akan meng-blast ke WA blast ke siswanya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk menunya guru. Di sini ada jadwal pengajar, ada pelanggaran siswa. Seorang guru juga bisa menginputkan pelanggaran siswa, Bapak Ibu. Jadi contohnya gini, umpamanya saya di kelas melihat siswa itu bajunya dikeluarin atau apa. Nah, seorang guru itu bisa menginput nilai. Oh, ini terus pelanggaran berapa, nanti dari BK nanti yang nanti akan meng-approval atau enggak. Artinya dari foto, dari studi, oh ternyata iya dia approval dari BK dan nanti mendapatkan poin dan nanti cetak rapor nanti akan kelihatan di situ pelanggaran satu semester itu apa aja dan seterusnya. Oke, itu untuk guru. Saya lanjut ke bagian wali kelas dulu karena ini nyambung ya ke wali kelas ya. Wali kelas saya ambil ini contohnya. Untuk tanya jawab nanti di akhir ya. Jadi kita nanti pasti akan banyak, ditulis saja dulu untuk pertanyaan, nanti kita bisa diskusi bersama. Oke, untuk wali kelas di sini saya bisa melihat dia bisa melihat laporan pelanggaran, dia bisa melihat siswanya itu sendiri. Contohnya di sini. Nah, seorang wali kelas itu juga bisa melihat yang pertama tentang absensi siswanya. Jadi siswa itu dalam dulu yang ini. Nah, nanti akan kelihatan namanya bulan Juli nih. Dia izin berapa kali, sakit berapa kali akan kelihatan Bapak Ibu. Ini juga bisa dikembangin namanya fingerprint sidik jari atau face detection di SMK Muhammadiyah Semin. SMK Muhammadiyah Semin itu sudah ada finger yang nanti dia integrasi. Terus Muhammadiyah 1 Wonosari dia juga sudah integrasi dengan finger. Jadi tidak perlu merepot-repotkan ngikutin bagian ini. Tapi kalau belum ada, nanti tugas absensi juga bisa menginputkan. Itu juga nanti bisa dikembangkan. Namanya dia lebih dari jam 7 dia akan otomatis WA ke orang tua, itu juga bisa Bapak Ibu. Dia nggak masuk, nggak ada keterangan, dia WA otomatis. Jadi komputer yang nanti akan melakukan kerjaan itu. Di sini kita bisa melihat tentang dia absennya. Seorang wali kelas juga bisa melihat tentang keuangan siswa, artinya pembayaran siswa itu sudah pada dibayar atau belum, gitu kan. Nanti bisa kelihatan semuanya di sini, tanggal berapa dan seterusnya. Terus seorang wali kelas juga bisa melihat raport Bapak Ibu. Nah, oke, saya lihatin rapotnya dulu. Yang pertama cover, petunjuk, biodata sekolah, biodata diri, rapor UTS, form pindah, form masuk. Kalau mau dicetak semua ya. Biasanya ini dicetak waktu dia kelas 1. Jadi dari dia cover ini dia dicetak. Ini NSL-nya belum di-input. Setelah cover dia di petunjuk nanti bisa di-input. Jadi petunjuknya apa itu bisa di-input bagian adminnya. Terus biodata untuk sekolah sendiri, sekolahnya mana dan seterusnya. Terus selanjutnya biodata diri siswa yang di lembar nomor 3 kalau nggak salah. Kita ada nama lengkap dan seterusnya. Nanti di sini ada foto seterusnya. Nanti kepala sekolahnya siapa, Profesor Dr. Saka atau siapa dan seterusnya. Itu anak saya. Amin. Oke, terus di sini ada tampilan raportnya Bapak Ibu. Tampilan raport seperti ini. Ini semester kemarin, nggak tahu sekarang udah ada updatean kurikulum atau belum. Artinya yang tadi saya bilangkan ada namanya bobot pengetahuan keterampilan itu dipakai di nilai akhir ini. Jadi bobotnya tadi pengetahuan berapa, keterampilan berapa. Nanti akan keluar di sini nih. Predikat ini yang di-set oleh kurikulum. Terus nilai berapa, terus seterusnya ini dikasih cover. Kalau umpamanya di sini sudah nyetak berupa kertas yang sudah ada watermarknya, ini bisa dihilangkan. Catatan akademiknya ini bisa diinput oleh bagian wali kelas atau bagian apapun.
dia pernah lapangan kerja enggak, ekstrakurikuler, ketidakadilan, prestasi. Terus yang kedua itu tentang nilai karakter, integritas, religius. Ini inputnya nanti adalah ada guru yang dikasih hak akses itu menginput. Jadi namanya integritas itu ada namanya subnya, pokoknya tentang jujur, tentang apa dan seterusnya. Jadi sesuai dengan permainan yang terbaru. Pokoknya religius itu tentang iman dan takwa atau apa dan seterusnya, itu ada banyak banget. Nanti bagian kurikulumnya akan mengeset itu semua. Seorang guru tinggal, oh siswa ini ternyata unggul di bagian jujur, tinggal dicetak aja. Deskripsi ini yang membuat di bagian kurikulum atau bagian guru yang beri tugas. Contohnya pamannya PPKN itu untuk mungkin tentang integritas, nasionalis, mandiri, kalau mungkin dengan PPKN. Lalu untuk religi sudah dibantu oleh guru agama. Terus ada catatan perkembangan karakter. Catatan perkembangan karakter kalau yang aplikasi default ini dia akan membaca di bagian ekstrakurikulernya. Nanti dia itu ekstrakurikulernya apa nanti akan disebutkan. Contohnya tadi itu kalau nggak salah ini ada pramuka ya, pramuka nih. Nah nanti di catatan perkembangan karakter, karena ada permintaan sekolah, mas saya nggak mau mas input perkembangan karakter wali kelasnya kesusahan. Nah gimana mintanya bu? Ambil dari ekstra, ya udah kita ambilin. Artinya kata-kata di depan ini sesuai kemauan dia. Terus yang belakang ini ada tambahan mana melaksanakan kegiatan ekstrakurikulernya apa, nilainya apa, baik atau apa, jadi otomatis. Nah itu nanti bisa kita tawar-menawar dengan kurikulum. Artinya rapot ini itu tidak langsung jadi Bapak Ibu, tapi nanti yang pertama itu kita harus konsultasi dulu dengan bagian kurikulum, dan itu pasti akan panjang. Artinya guru itu ya wis tugasnya cuma input nilai, bobot, selesai. Tapi kurikulum nanti yang dalam perhitungan, dalam nanti logikanya seperti apa, rapatnya mau dibuat seperti apa, cover atau apa mau dibuat seperti apa. Nah itu yang nanti akan menjadi value di situ. Nanti akan lama di situ. Terus setelah rapot di sini ada namanya rapot UTS Bapak Ibu, karena ada beberapa sekolah yang menginginkan di pertengahan UTS, di pertengahan semester itu ada namanya rapot UTS mas, biar orang tua itu mengetahui laporan siswanya. Jadi diambil berapa? Udah 5 aja mas, 5 nilai ulangan harian atau apa, nanti ditampilin di sini. Nanti akan kelihatan KKM-nya berapa, ulangan harian berapa. Ini biar bisa orang tua itu bisa melihat, oh seperti ini dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Kalau rapor di sini juga ada barcode-nya. Kalau ini kita scan, makanya ini ternyata nilainya udah dirubah nih sama siswa pakai aplikasi HP, edit PDF-nya atau apa. Nah, ternyata di sini ada barcode-nya Bapak Ibu. Barcode itu kalau di-scan dia akan lari ke tampilan sistem, dan nanti sistem itu akan kelihatan nilai aslinya berapa. Jadi nggak bisa dipalsukan. Pokoknya ini PDF bisa diedit, oke. Tapi kalau dia pakai barcode, di-scan dia akan sama nggak dengan yang ditemukan dengan yang di online-nya, karena ini terintegrasi. Jadi kalau di-scan akan lari ke sana. UTS seperti itu. Kalau UTS tidak ada barcode karena mungkin hanya laporan pertengahan semester. Tapi kalau mau kasih barcode kita juga bisa QR code dan seterusnya. Ini form pindah sekolah, terus form masuk sekolah, catatan dan seterusnya lah Pak Bu. Seperti itu untuk wali kelas. Wali kelas juga bisa menginputnya di sini, membantu. Di sini ada nomor transkrip nilai. Transkrip nilai itu nanti akan dipakai dia di kelas 3 Bapak Ibu. Kelas 3 semester 1 atau semester 5 lah. Itu dipakai umpamanya gini. Ada pihak lain atau instansi lain itu memerlukan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah itu tinggal diklik itu, nanti ini adalah dipakai untuk nomor transkripnya yang ada di headernya di atas. Jadi ada surat transkrip apa, nanti nomornya berapa, nah nanti dia akan terlihat di situ. Karena nomor transkrip ini ternyata juga didaftarkan di bagian persuratan dan seterusnya. Terus ini ada ekstrakurikuler. Sebenarnya ekstrakurikuler itu tugasnya pembina ekstra, tapi kalau pembina ekstranya mungkin tidak aktif atau apa, bisa dibantu oleh wali kelasnya. Tapi itu hanya membantu. Jadi pokoknya pembina ekstra tapi bisa dibantu. Contohnya umpamanya ekstra itu ada guru dari luar, artinya bukan guru dari SMK Ngawen. Umpamanya guru sepak bola ambil dari luar, ya udah guru sepak bola itu tinggal ngasih nilai atau contoh ke wali kelas yang membantu untuk inputinnya. Prestasi itu juga di bagian BK. BK itu juga bisa mengikuti nilai apa prestasinya apa dan seterusnya.
Tapi seorang wali kelas itu juga bisa membantu Bapak Ibu. Kehadiran itu ini akan diambilkan dari absensi dari BK. Tapi ternyata dari BK itu ada yang salah, dari wali kelas bisa membenarkan. Nanti akan dipakai adalah di bagian punyanya wali kelas. Itu jadi ada beberapa tugas itu satu tapi dibagi menjadi 2 orang. Takutnya yang satu nggak bisa, yang wali kelasnya yang bantu. Nah, tugasnya wali kelas hanya seperti itu. Jadi dia hanya ngecek udah ada atau belum dan seterusnya Pak Ibu. Terusnya di sini ada namanya pelanggaran. Nah, pelanggaran inilah nanti umpamanya Bapak Ibu rapot itu akan ada namanya transkrip seperti ini. Data pelanggaran. Data pelanggaran itu yang diinputkan oleh guru BK. Umpamanya siapa tadi ini? Anggi Septiari ini, dia itu pernah melanggar apa sih di sekolah. Jadi tidak hanya rapot tapi data pelanggaran siswa ini dikasihkan ke sekolah biar orang tua itu tahu, ternyata anakku dulu bajunya dikeluarin dia pernah berapa kali, dapat poin berapa kali, sekarang poinnya berapa. Nah seperti itu. Terus di sini ada namanya guru pengampu guru BK. Guru BK-nya siapa yang ditugaskan. Ya selesai kayak gitu. Itu untuk wali kelas Bapak Ibu. Terus ini saya close dulu deh, banyak banget. Setelah wali kelas di sini ada namanya bendahara. Di sini ada nggak bendahara? Nggak ada ya? Oh ada, oke. Saya sedikit aja bendahara. Sekilas saja. Nah bendahara yang dimaksud sini adalah bendahara dia itu penerimaan uang siswa Bapak Ibu berkaitan dengan siswa. Contohnya di sini ada namanya pembayaran ya. Saya akan membayarkan tahun berapa ya? Belum bayar 2019 apa ya? Contohnya. Oke. Ini ya contohnya di sini dia itu membayar uang komite atau SPP. Dia ternyata Februari belum bayar. Tinggal pilih aja ini berapa bulan bayarnya. Oh, mau 3 bulan nih. Di sini totalnya 450.000. Dan dibayar nanti bulan Februari, Maret, April. Nanti yang di sini akan menjadi lunas-lunas semua. Nah, ini juga terintegrasi dengan WA Bapak Ibu. Jika kita klik simpan dan cetak ini, dia nanti akan menyimpan ke database dan dia akan juga ke WA orang tuanya. Kalau nggak salah, WA-nya ke orang tua. Nah, nantilah yang dia nanti akan mendapatkan WA SPP ini. Dan WA pun juga nanti ada 2 cara. Yang pertama, orang tua menerima informasi. Yang kedua adalah ada request dari orang tua. Akan kita kembangkan seperti tapi ini masih dalam pengembangan. Nanti bisa umpamanya ketik SPP, pagar listnya atau apa, dia akan mendapatkan pembiayaan bulan SPP yang belum dibayar dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan semuanya Bapak Ibu. Oke, itu bendahara seperti itu, ada laporan, setelah itu panjang banget. Nah karena di sini kebanyakan guru sama wali kelas ya, sama kurikulum dan seterusnya, nah mungkin seperti itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Nanti ada banyak banget pasti lelah. Kita stop dulu, nanti mungkin tanya jawab dulu aja ya, biar lebih aman ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau mungkin bisa dikembangkan bersama atau apa, monggo Bapak Ibu kami persilakan. Oke, silakan ibunya dulu aja. Oke. Kebetulan itu tadi kaitannya sama penerimaan ya Pak ya. Kebetulan penerimaan teman saya menyampaikan aja untuk membantu pengendalian juga itu nanti tiap hari ada rekapnya. Ada rekapannya dari penerimaan. Oke, langsung saya jawab ya. Oke, untuk laporan harian itu ada. Jadi hari ini yang diterima itu uang komitenya berapa, uang gedung atau uang apapun itu berapa itu ada. Jumlahnya berapa. Jadi nanti di situ pun nanti juga akan ada namanya seperti setor ke mana itu, artinya apa, ke laporan lah. Dan nanti ditandatangani. Jadi totalnya punya 1.800.000 atau berapa. Nah itu dari apa tinggal di print. Itu ada Pak. Oke, ada lain?
dan jenis pembayarannya bisa ditambahin. Jadi nanti sesuai dengan sekolah mau ditambahin ada uang apa, pembayarannya mau per semester atau per tahun atau per bulan, nanti tergantung Bapak Ibu yang setnya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin itu kan tadi dalam perkenalan belum tahu job das itu apa, singkatannya itu. Maksudnya kan biar kita tahu job das. Kemudian yang kedua untuk guru itu kalau tadi masalah rapor itu kita memang sudah punya aplikasi namanya e-rapor dan itu sudah terintegrasi semua bahkan sampai analisanya. Kemudian yang saya sebenarnya sudah usul ke manajemen yang jelas untuk administrasi guru itu apa ya, kalau bisa terintegrasi dalam artian kita kan ada namanya buku kerja dan macam-macam itu setiap semester kita harus cetak. Ternyata setelah dicetak, sekarang saya mengamati itu ya hanya menjadi sampah saja begitu, karena kertas yang begitu banyak ya nggak ada artinya. Saya sudah usul sebetulnya kalau bisa itu dibuat aplikasi antara program kerja kemudian RPP itu bisa langsung jadi aplikasi, bisa dilihat oleh kepala sekolah bahkan oleh pengawas. Jadi kita tidak usah print out lagi karena beban juga print out itu memakan waktu dan juga biaya yang sangat besar. Akhirnya menjadi sampah kan. Kenapa kalau sudah nanti ada aplikasi, mohon itu ya nanti jadi pertimbangan kan harapannya bisa jadi paperless gitu ya. Nah, itu. Jadi kan bisa apa ya, bisa bahkan mungkin bisa nanti ditaruh di apa namanya sistem Android. Jadi kepala sekolah yang gue itu belum ngumpul buku kerja, ini belum ada RPP-nya. Jadi tidak usah kemudian apa pengawas mungkin ya juga seperti itu. Kalau itu lebih mengena daripada kalau yang rapor, karena kita sudah punya rapor itu sudah komplit ya. Kalau kita melihat itu tadi kita harus tiap hari input, walau kadang-kadang kita kalau kita wis tua ini kita di akhir kemarin ngisi rapor saja ya sudah begitu apa ya, sudah ya keberatan gitu ya. Kalau bisa ya tadi untuk manajemennya saja itu, untuk administrasi biar tidak terlalu banyak kertas yang terbuang saja. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin langsung saya jawab ya Pak ya. Yang pertama tentang Judas itu adalah nama perusahaan, bukan dari singkatan, bukan dari apa. Judas adalah seperti yang disampaikan Mas Iri tadi, itu adalah perusahaan software yang bisa di custom, bisa di apa sesuai dengan keinginan sekolah. Jadi Judas itu bisa ada yang ngertiin Jogja Development System, ada Jogja Cerdas, ada Jogja apa. Nah itu adalah sebenarnya Judas itu adalah nama perusahaan yang tidak ada singkatan seterusnya. Karena emang kita ayo seterusnya kerja seterusnya Judas gitu. Terus yang selanjutnya tentang guru Bapak. Banyak sekali klien kami yang dia itu dari e-rapor sebelum ke SIM sekolah. Karena apa? Karena yang pertama di raport sendiri data itu dia itu tidak bisa dikembangkan. Artinya seperti umpamanya kita nambahin QR code, terus nambahin dia integrasi dengan WA. Jadi tidak artinya e-raport itu dibuat hanya untuk raport murni, tidak ada bendahara persuratan dan sebagainya, nggak ada. Terus siswa juga nggak bisa ngecek. Padahal di sini nanti sebenarnya outputnya siswa orang tua dari HP Android bisa melihat nilai atau apa dari inputan guru Bapak Ibu, nggak perlu nyetak. Terus yang selanjutnya adalah guru tadi itu banyak input, setiap hari input dan seterusnya. Iya, jika setiap hari Bapak Ibu melakukan ulangan harian, artinya setiap ulangan harian Bapak Ibu input.
Kenapa? Karena orang tua yang menanti anaknya nanti itu dapat WA, dapat reportnya. Nah, setelah Bapak Ibu input, nanti itu di akhir semester itu nggak ada namanya gobrakan, Pak. Artinya itu ambil nilai sana, sini 3 hari sebelum ada yang nginep, ada yang itu nggak ada. Karena sudah dilakukan di sistem, dia itu di input harian tadi itu. Jadi di akhir itu rapotan terserah. Dulu itu SMP 5 Jogja itu gurunya juga sudah sepuh-sepuh. Kita pelatihan itu tidak 3 kali, tapi setiap seminggu sekali kita pelatihan di sana. Tapi setelah itu ada yang terakhir itu ya guru sepuh itu nyetak rapot itu adalah dia ngambilnya jam 9 dan nyetaknya jam 7 Bapak Ibu. Karena semua udah siap kan, jadi tinggal cetak langsung kasihkan, cetak dan kasihkan karena emang semua sudah terlihat dari rumah dan seterusnya. Jadi nggak ada lagi grup biasa di akhir. Terus selanjutnya tentang namanya kinerja guru. Kalau umpamanya di SMK Muhammadiyah 1 Wonosari ada reportnya, artinya seorang guru bisa nggak Mas ditambahin umpamanya dia ngupload RPP, silabus, dokumen kerja dan seterusnya. Karena itu yang diperlukan, jadi tidak perlu nyetak itu bisa Bapak Ibu. Jadi di salah satu sekolah itu malah dikembangin namanya KTP itu diupload, NPWP diupload, BPJS diupload. Jadi kalau dia ke bandara itu nggak perlu nyodorin KTP-nya, tapi tinggal tunjukin dan seterusnya. Itu ada yang seperti itu. Di BPJS di rumah sakit nggak perlu pakai BPJS umpamanya cuma liatin tok, cuma dijamin dilihatin. Itu juga bisa dikembangin seperti itu. Jadi semuanya dokumen apapun itu nanti bisa diuploadkan di sini. Karena sebenarnya di kepegawaian ini, di menu kepegawaian ini itu banyak datanya bisa diinput. Umpamanya istrinya siapa, terus istrinya ada berapa, anaknya ada berapa, terus di situ ada tunjangan, ada apa dan seterusnya. Itu di kepegawaian itu banyaknya di situ. Nah nanti bisa dimasukin dokumen-dokumen yang ada di situ, dimasukin di dokumen kepegawaian. Karena tadi belum saya semuanya tak lihatin karena nanti takut kelamaan. Karena banyak, karena ini pun siswa belum Bapak lihat. Siswa itu bagaimana sih kita bisa melihat, orang tua bisa melihat dari HP, terus ada grafiknya. Saya contohkan di siswa. Kalau untuk tampilannya Android seperti ini ya. Di sini ada umpamanya nilai. Kita lihat bagian nilai. Di siswa itu bisa melihat, ini saya login sebagai siswa. Banyak semester ini deh. Saya sebagai Juni di Lasari ya. Nah, ada pendidikan warga negara ada nilai 6, bahasa Indonesia ada nilai 7. Orang tua atau siswa itu bisa melihat ini. Oh, nilai PPKN saya itu dapat berapa sih? Oh, ada grafik kayak gini. Fungsinya kalau merah ini adalah KKM-nya Bapak Ibu. Kalau yang atas ini adalah nilainya dia. Belum tentu dia tuh nilai pertama 90 terus ternyata turun baik, itu belum tentu karena bisa lihat grafiknya. Contohnya, oh anak ini grafiknya naik, oh berarti ini dia bersungguh juga atau apa. Oh ada lagi yang grafiknya malah menurun nih di akhir-akhirnya. Dia juga bisa lihat dari sini. Orang tua juga bisa melihat, nanti ada nilai UTS tanggal 6 November 2019 nilainya berapa. Kalau kita deketin MOS ada nilainya, UTS-nya, ada nilai prakteknya nih. Nilainya 77, terus ini turun jadi berapa ini? 76, naik dan terakhir malah dia turun nilai praktek dan seterusnya. Nah, inilah yang nanti punyanya siswa. Siswa juga bisa melihat pembayarannya dari orang tuanya. Orang tuanya itu udah dibayar belum sih? Oh ternyata dia sudah dibayar sampai bulan April 2020, yang belum Mei. Kekurangannya berapa? 300.000 untuk uang SPP-nya. Terus yang bawah daftar ulang nggak ada. Pendidikan ternyata dia belum bayar semua, kurangannya 7 juta. Terus bawah ada total tagihan 12 juta, total dibayar berapa? Keterangannya kalau merah dia kurang 10.650. Itu untuk bagian siswanya. Jadi yang dikerjakan Bapak Ibu tadi itu banyak, itu adalah sebenarnya proses untuk memberitahu ke orang tua. Artinya orang tua itu bisa melihat sekarang anaknya itu dia itu CBT dapat nilai berapa, itu dapat kayak apa. Nanti dia dikirim dari WA yang pertama, yang kedua dari aplikasi.
Jadi kalau dia nggak punya WA aplikasi, ya nanti ada namanya SMS Gateway. Ini terakhir nih, tapi SMS Gateway kelemahannya adalah sekolah harus mengeluarkan pulsa. Itu yang biasanya keberatan sekolah. Nah kalau WA itu yang penting ada internet gratis. Gitu Pak Ibu. Mungkin ada tambahan Mas Ibu? Jadi mungkin terkait dengan e-rapor, dulu ada Bapak Ibu guru. Jadi ada sekolah seperti ini. Kita sama-sama menginputkan data di sistem, di aplikasi. Kita sama-sama seorang guru menginputkan nilai di aplikasi. Tapi untuk pemanfaatannya, kalau misalkan e-rapor kan terbatas hanya rapor saja lingkupnya, dan itu tidak bisa dikembangkan ke WA dan sebagainya. Tapi kalau kita sama-sama menginputkan data di satu aplikasi dan itu bisa terintegrasi kemanapun, kan itu lebih baik. Orang tua juga bisa melihat nilai anaknya setiap kali ulangan, setiap UTS. Kan dari sisi orang tua pun juga akan mendapatkan kepuasan tersendiri di situ. Dan selain itu banyak yang bisa dikembangkan dari aplikasi SIM sekolah selain hanya rapot saja. Mungkin seperti itu untuk tambahan daripada e-rapotnya. Oke. Mungkin nggak misalkan rapot yang udah ada itu ditegaskan yang ini. Jadi ketika Pak Jamal itu sepuh itu ajeng kantos napa aplikasi kan mikir lagi nggak mungkin itu pun ini sebagainya kan beliau perlu apa sih ya lagi belajar lagi dengan adanya yang sudah ada itu nanti terintegrasi sehingga mungkin bisa sampai kirim WhatsApp itu memungkinkan ya. Oke Pak. Untuk penggunaan e-rapotnya sudah berapa semester Pak? Oh baru ya. Jadi gini, untuk model atau mungkin menu-menunya, penginputannya itu kita tidak jauh berbeda dengan e-rapot. Untuk menu-menunya, cuman bedanya kalau biasanya kalau e-rapot kan harus ada input KD kan gitu kalau nggak salah. Nah untuk yang di perencanaan dan sebagainya, kalau di SIM kami itu kita tiadakan dan itu dikerjakan oleh bagian kurikulum. Jadi seminimal mungkin kita buat perbedaan itu sangat kecil antara e-rapot dengan SIM kita, seperti itu Bapak. Dan untuk terkait integrasinya mungkin akan dijawab oleh Mas. Oke, kalau integrasinya ke e-rapot, karena e-rapot itu dia itu tidak open source ya, artinya tidak bisa dibuka, tidak bisa dikembangkan karena di enkripsi menggunakan IOB. Itu dia itu tidak ada koneksi ke e-rapotnya, kecuali SMK Ngawen bisa kerjasama dengan pihak dinas untuk membukakan API-nya. Ada beberapa kalau kemarin aku kerjain rumah sakit itu juga di dinas kesehatan dibukain juga API-nya untuk menginput aksesnya ke sana. Nah kalau di sini bisa nyurati dan bisa mengintegrasikan, itu kami siap untuk mengintegrasikan. Intinya untuk sampai saat ini e-rapot itu tidak ada yang bisa untuk integrasikan e-rapot dan seterusnya, karena e-rapot itu hanya digunakan untuk rapot saja. Yang kedua, tadi umpamanya sudah sepuh dan sudah enjoy menggunakan e-rapot dan seterusnya, sebenarnya ada cara kedua yang mungkin lebih nikmati, malah nggak pakai sistem Bapak Ibu, hanya menggunakan Excel. Ada satu sekolah itu yang menggunakan Excel, satu file Excel itu panjang. Jadi umpamanya nilai harian 1, 2, 3, 4. Jadi guru itu tinggal inputin di situ terus. Terus di akhir semester atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali tinggal upload satu file itu masih ke sistem. Langsung otomatis dia langsung input ke sistem kita. Itu juga bisa seperti itu. Jadi kerjanya dia dari Excel. Jadi panjang gitu kan, nilai harian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus di situ ada UTS, UAS. Nah dia 1 bulan sekali dia upload, 1 bulan sekali dia upload. Jadi dia nantikan otomatis, dan itu formatnya ngikutin sekolah. Jadi kita ngikutin sekolah, oh ya digunakan sebelumnya pakai ini, udah kita akomodir itu, kita siapin sistem yang integrasi dengan Excelnya tadi itu, seperti itu. Tapi kalau untuk yang integrasi ke e-rapot,
kami belum bisa karena emang tidak ada komunikasi dengan di e-raportnya. Tapi kalau di sini bisa membuat kerjasama itu insya Allah bisa. Karena kemarin kita di Jawa Tengah rumah sakit itu kita ke BKD itu nembusin, bisa nggak pokoknya absensi pegawai itu saya ambil ke aplikasi HRMS-nya rumah sakit, kita tembusin, kita kasih surat dan dia bilang oke nggak apa-apa, kapan ke Semarang, kita ke Semarang, kita udah tukar informasi, keambil sekarang data absensi yang Bapak Ibu itu bisa diambil karena sudah kerjasama dengan BKD-nya. Jadi umpamanya ini mau integrasi dengan era, kita harus nembusin punyanya dinas kayak gitu Pak Ibu. Jadi sebenarnya semuanya bisa diintegrasikan kalau yang diintegrasikan mau, tapi kadang nggak mau dan seterusnya. Mungkin itu Pak. Mungkin ada yang tambahan atau ada yang lain, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mencermati yang di pelanggaran. Sekilas itu yang MD adalah BP ya. Yang entry BP, sehingga dari entrian BP itu nanti masuknya ke raport. Oke, BK. Oke, masuk entry oleh BP, kemudian masuk ke raport. Berarti kan untuk anak-anak ini nanti kan berbagai macam pelanggaran dari kecil sampai besar tercatat di raport itu gitu. Misalnya misalnya di sini ada data macam-macam. Salah satunya adalah tidak masukkan baju itu ya. Tidak masukkan baju misalnya skor setengah. Nah, kemudian dicatat itu kan itu oleh BP kan nanti di raport ada. Kalau bajunya itu berulang-ulang misalnya, apakah nanti di sana itu ya sekian kali catatan itu masuk? Misalnya kan kalau misalnya dia tidak masukkan baju itu 10 kali, apakah nanti di raport itu juga tercatat 10 kali? Karena di rekapan BP itu tidak masukkan BP, tidak masukkan baju 10 kali. Nah kalau itu seperti itu kan nanti bisa jadi kan satu anak itu di raportnya catatan pelanggarannya itu yang tidak masukkan baju itu banyak, sehingga kan, belum lagi dengan tambahan yang lain bisa jadi nanti lembarannya itu tambah. Itu kayaknya juga kurang simpel. Nah simpelnya kan kalau misalnya pelanggaran ini nanti langsung kerekam sekian kali. Misalnya setelah hal yang sama tidak masukkan baju, di situ di entry oleh BP 15 kali, langsung di sininya itu tertulis 15 kali. Bisa masukkan baju 15 kali. Itu kan lebih irit. Kemudian kalau BP yang masukkan terus, dan ini nanti juga memberatkan satu pihak, yaitu BP itu juga pasti keberatan kalau menginput seluruh siswa. Jadi bisa dibayangkan dia harus itu berapa lama kan? Saya punya pemikiran seperti ini tilang. Jadi bagaimana guru-guru itu ketemu di jalan, ketemu di lingkungan sekolah, itu kemudian bisa input kejadian yang dihadapinya dan nanti itu masuk ke BP. BP punya rekaman, tapi juga masuk ke rapor. Jadi nanti BP punya rekaman, oh ternyata dari si A, anak si A itu masuk ketok sama Pak A atau Pak B gitu kan. Pelanggarannya ini, kemudian di BP itu ada rekaman masuk, kemudian diraport juga. Sehingga kan ini kan istilahnya entry-nya itu kan by guru gitu, tidak hanya dari BP, tapi BP juga punya data. Sehingga nanti ibarat kata BP buka itu bisa langsung tindak lanjut ke anak-anak yang bersangkutan itu. Oh ternyata kamu sudah sekian kali pelanggaran, buktinya Pak ini ada itilangnya masuk, kamu ketemu dengan Pak ini, kasusnya ini pelanggaran berat, ayo kesini. Kira-kira itu gimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke ya, ini tentang BK atau BP sama ya. Kalau dulu saya juga SMP juga BP.
sekarang BK atau apa aku juga. Nah, di sini tentang pelanggaran BK Bapak Ibu masuk ke raport. Dia umpamanya tadi itu dicontohkan tentang mengeluarkan baju umpamanya 10 kali. Dia tercatat 1 kali atau 10 kali, di sistem 10 kali. Kenapa? Tujuannya yang pertama, biar orang tua itu tahu dia itu tanggal berapa pelanggarannya, karena kelihatan tanggal terus pelanggarannya apa. Dia akan tercatat di situ. Terus seandainya dia banyak gimana mas pelanggarannya, maunya dia nggak masukin baju 10 kali terus raport nanti takutnya memanjang. Iya Bapak Ibu, karena raport ini adalah dia itu reportnya itu adalah per semester masalah. Per tahun pelajaran, 1 tahun pelajaran. Jadi 1 tahun pelajaran dia ganti tahun pelajaran itu dia kembali ke 0 lagi. Jadi artinya dalam 1 tahun dia pelanggaran apa saja. Nah, seandainya dibuatkan sekian kali boleh nggak mas? Boleh, kita ngikutin. Karena aplikasi tadi itu adalah kita ngikutin Bapak Ibu mau dibuat seperti apa. Namanya pelanggaran tadi dikeluarin 15 kali, 10 kali dikeluarin 1 bisa. Nanti tinggal dikasih itu. Terus nanti mungkin yang jadi pertanyaannya tanggalnya dihilangkan, tanggal pelanggarannya. Karena kan di database BP, yang tanggal-tanggal itu di database BP. ya datanya ada di BK-nya. Nah terus selanjutnya BK nanti memberatkan BK-nya mana inputannya. Tadi sudah kami demokan, guru itu bisa ngikutin pelanggaran siswa. Guru ada sekolah lain siswa pun bisa ngikutin pelanggaran siswa. Tetapi tetap yang megang itu si BK-nya. BK itu tinggal meng-approval. Dilihat fotonya itu beneran nggak sih? Oh iya, tinggal di-approval. Kalau ternyata enggak, di BK tinggal tidak dan seterusnya. Jadi siswa ini bisa dikasih hak akses itu juga dan enggak. Terus ada namanya guru-guru dikasih hak akses untuk menginputkan pelanggaran siswa. Itu sudah ada di sini. Tadi sudah saya dibuka juga. Terus ada lagi namanya di kelas itu ada namanya, mohon maaf, mungkin apa ya, ketua atau mata-mata ya. Kalau saya lihatnya sih mata-mata. Jadi kita manajemen sekolah itu melihat satu kelas ditunjuk 1 siswa yang itu dekat dengan guru. Untuk apa? Yang pertama, dia mengabsenkan siswa. Artinya kalau dia itu bolos atau apa bisa ngikutin. Yang kedua, kalau pelanggaran dia bisa foto terus dimasukin dilaporkan. Tapi itu nanti tetap ada approval dari seorang guru BK-nya. Oh ini beneran masuk nggak, beneran alfa nggak? Karena sekarang yang dialami adalah maunya dia bolos di jam 3 dan 4 nggak ketahuan atau apa, guru harus nyari absen. Nah, itu ada 1 siswa yang ditugaskan untuk seperti kepercayaan dari guru itu yang dikasih tugas itu. Jadi dia nanti ngikutin terus ini dan seterusnya. Karena itu ada ide seperti itu di sekolah lain. Jadi banyak banget ide-ide yang mungkin bisa dikembangkan Bapak Ibu. Apalagi umpamanya jam kosong atau apa, gimana mendeteksi guru itu belum masuk ke kelas, itu kita juga ada beberapa caranya juga. Umpamanya dia masuk harus pakai kartu tempelin, di kelas ada komputer dengan tempelin, nanti dia terlihat dan seterusnya. Itu kita juga ada beberapa modul seperti itu. Ada di SMA 1 Cirebon tuh kayak gitu, kelasnya itu ada 42 kalau nggak salah, 42 kelas. Nah dan itu luas dan nggak bisa dia itu kepala sekolah tidak ke sekolah normal, adanya cuma ada komputer dan seterusnya. Komputer itu kita pasangin alat kartu dan seterusnya. Kartu nanti dia tempelin, dia langsung ada webcam, dia kesorot. Jadi dia cetit, dia ada webcam, dia ambil posisi ini, dia juga langsung absen di ruang kepala sekolah kelihatan. Oh udah ada itu, nggak hitam dan seterusnya. Itu ada yang seperti itu. Jadi emang banyak banget pengembangan kalau sudah data ini kita buka. Kalau e-raport kan nggak bisa, e-raport kita nggak bisa ngembangin sampai segitunya. Tapi kalau ini aplikasi buatan kita sendiri, artinya teman-teman pengembang di sini nanti ada mas punya ide ini, punya kita kerjasama nih mas, ya mas buat apa lagi mas, buat apa lagi mas, biar untuk membranding nih SMK Ngawen. Artinya mau dibuat seperti apa kita ngikuti. Ada sekolah lagi yang pakai feature, dia itu yang paling terlambat ada fotonya di bawah, artinya ada LCD dan seterusnya ditampilin biar siswa itu tidak terlambat terus. Terus ada absensi guru, siswa itu bisa melihat guru ini sudah datang atau belum. Jadi banyak sih dari pengembangannya. Mungkin kalau untuk yang BK seperti itu tadi Pak, jadi kita bisa ikutin requestnya dari sekolah seperti apa,
kita bisa buatin, artinya mau di grouping pelanggaran atau apa. Kalau untuk guru emang sudah bisa untuk input pelanggaran, sudah tersedia, tapi tetap ada approval dari BK. Nah, sistem approval ini nanti nggak tahu di SLKS ini diizinkan nggak atau langsung dia jadi poin atau apa, nggak usah approval mas, BK kelamaan dasar kita ngikutin. BK itu juga ada namanya sebelum ke pelanggaran ada di kelas 1 itu ada namanya kita gaya apa namanya? Jadi dia itu sebelum masuk itu dites dulu tentang screening minat bakatnya sebelum masuk, ada aplikasinya sendiri. Jadi siswa itu biasanya pakai manual, nah itu pakai sistem kerjain. Nah minat bakatnya di apa sih? Terus cenderung siswa ini tuh kalau dikasih tahu gimana caranya, seperti apa, nah itu ada. Ada sekolah lain tuh ya ada bukunya, saya dikasih bukunya, mas buatin aplikasi seperti ini nih, BK untuk screening kelas 7. Nah nanti waktu siswa itu udah guru udah tahu, oh siswa ini ternyata ngasih tahu nggak bisa disentak-sentak. Oh siswa ini harusnya dialog biar dia semangat, itu ada. Dan itu ada bukunya. Dan itu saya suruh buat aplikasi seperti itu. Nah jadi emang pengembangan ini nggak berhenti. Makanya tadi kalau sayang kalau Bapak Ibu sudah ke e-raport tapi cuma raport toh, siswa juga bisa melihat, orang tua nggak bisa melihat. Jadi emang kan udah ada datanya tuh. Ya udah tinggal diupdate pakai ini, semua informasi nanti ada yang kita buka semuanya. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, tambahan atau apa Pak? Mohon. Kami dari admin sekolah itu bisa melihat di dalamnya guru yang sudah mengajar sejauh mana, kelas ini sudah melakukan penilaian sampai sejauh mana, dan kami bisa nanti untuk mengetahui kemajuan belajar di masing-masing kelas, masing-masing guru, masing-masing siswa. Nah itu nanti saya bentuknya semuanya tadi disuruh kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 10 dipencet nanti keluar mapelnya apa, setelah mapelnya dipencet apa, keluar lagi KD-KD-nya apa. Tidak dipencet keluar bahan ajarnya, materi ajarnya seperti apa. Nah setelah nanti proses itu dilalui, nanti kalau guru mau melakukan ujian, tinggal nanti itu ke guru pada soal diberikan soal itu nanti kepada anak-anak mengerjakan proses terekam semua di situ, itu terekam. Nanti kami mengingat seperti itu, apakah bisa juga seperti itu dengan model yang nanti semangat kami nanti kan kita kalau semabil kita nanti bisa dari sesuai dengan kami ya, yang kita sesuai dengan kami ya, dan kami juga dengan jaminan bahwa data-datanya itu semuanya nanti milik kami. Mungkin gambarannya seperti itu, karena saya bukan orang IT. Oke, terima kasih. Sangat bagus banget itu ya. Jadi mungkin beliau mempunyai pemikiran yang jadi aplikasi itu terdiri dari semua dokumen, soal, terus semuanya itu ada di aplikasi itu sendiri. Saya sangat setuju bahwa data itu adalah sangat penting. Data dan aplikasi, makanya di sini kami itu biasanya adalah menawarkan ke sekolah apakah menggunakan server kami atau server Bapak. Nah, karena itu nanti berkaitan dengan data, tapi dijamin kami tidak akan membocorkan tentang data seterusnya, karena tadi itu saya cerita aplikasi sekolah A sama sekolah B itu beda. Meskipun
defaultnya itu sama, artinya penilaian itu sama, tapi untuk dalemannya tadi itu yang saya bicarakan itu beda-beda. Makanya saya sangat apresiasi banget ide-ide kayak gini Bapak Ibu. Saya maksudnya adalah ide-ide yang pengen dia itu membangun sekolah, tapi dia itu udah tahu flow-nya di sini itu udah tergambar. Dan saya sangat ingin membantu Bapak. Jadi intinya jenengan ada request seperti itu, bagi saya malah senang. Artinya nanti kita akan akomodir itu. Karena aplikasi ini tadi itu sudah saya jelaskan di awal, itu adalah aplikasi yang custom. Artinya custom itu adalah aplikasi ini tidak memaksa jenengan menggunakan sesuai dengan aplikasi, tapi kita yang akan menyesuaikan. Artinya ibaratnya nanti itu bisa dibongkar semuanya, bisa ditambahin ini, bisa tambahin itu, sesuai dengan permintaan sekolah. Nah, permintaan sekolah nanti seperti apa, flow-nya seperti apa, nah yang lebih jago panjenengan. Jadi artinya dari bendahara nanti, Mas saya tambahin ini bisa nggak, namanya bisa nggak, kepegawaian bisa tambahin ini bisa nggak. Nah itulah inputan bagi kami. Makanya aplikasi ini tidak jual putus. Artinya jual putus itu gini, sekali beli selesai udah enggak. Tapi ada yang pertama, ini ada namanya fitur custom. Custom itu sesuai dengan kontraknya, mulanya 6 bulan atau berapa, nanti bisa diperpanjang maintenance atau bisa diperpanjang sendiri. Terus ada garansi lifetime. Lifetime itu sampai sekolah ini menggunakan. Artinya kita akan support sampai Bapak Ibu sudah merasa oh nggak perlu lagi aplikasi ini. Artinya kita akan support sampai segitunya. Terus aplikasi ini juga ada kami bisa menjamin bahwa aplikasi ini jalan. Artinya jalan itu adalah aplikasi kami siap dipakai. Artinya nanti ya kalau masalah inputan saya kembalikan ke teman-teman di sini. Karena inputan nilai inputan kan tergantung guru, jadi tidak bisa dibilang aplikasi ini nggak jalan. Tapi kami garansi untuk aplikasi ini jalan. Dan kenapa kami kok aplikasi ini lifetime? Karena kami ingin menjual namanya itu jasa Bapak. Jadi kita akan kasih yang terbaik untuk sekolah. Seperti sekolah-sekolah di sini saya tidak menampilkan testimoni dari sekolah lain, karena saya yakin teman-teman di sini ada yang kenalan dari yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa tanya-tanya di situ. Karena sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang putus di situ, jadi masih dipakai terus. Makanya saya sangat mengapresiasi ide-ide tadi itu Pak. Jadi kita bisa buat itu seperti apa, dan nanti kita bisa buatkan. Karena ada yang namanya ide CBT juga. CBT itu juga dari sistem ini. Meskipun ada model, ada punyanya B Smart atau apa dan seterusnya itu, tapi kan tidak perlu sebenarnya bisa dibuatkan seperti itu. Tapi artinya kita malah sangat senang untuk masukan dari teman-teman. Artinya teman-teman nanti yang akan mengembangkan aplikasi ini, dan brandingnya SMK Ngawen itu tergantung jenengan. Artinya nanti mau dibuat sistem seperti apa dan kayak apa, dan itu sudah termasuk di situ. Tapi yang masih meliputi tentang sistem informasi manajemen, artinya manajemen sekolah ini. Jangan sampai ini udah keluar nanti beda lagi. Maksudnya beda itu adalah beda tidak di paket ini, ada harga sendiri dan seterusnya. Tapi kalau yang ini kita berikan untuk yang manajemen nanti seluruhnya yang ada di sini. Jadi nanti bisa dikembangkan. Ada sekolah lain MTS mana itu tidak disebutkan, itu minta namanya modul tahfiz, modul apa yang kita berikan. Artinya nanti kita bisa sama-sama membangun bersama-sama. Jadi gitu Pak. Mungkin ada tambahan sedikit nih Pak terkait keinginan yang disampaikan tadi. Itu untuk yang saat ini kita pasang di salah satu sekolah di Wonosari Pak. Itu ada namanya materi online, tugas online dan sebagainya. Jadi itu untuk mendukung. Dulu sekolah itu pertama menggunakan Google Classroom kalau nggak salah. Tapi karena mungkin ada beberapa kendala dari Google Classroom, mereka meminta request, bisa nggak Mas di aplikasi yang saya beli dari Jogja itu ada aplikasi yang menyerupai Google Classroom seperti itu. Nah itu kita buatkan, itu udah berjalan kedua semester ini. Jadi terkait mungkin tambahan dari Bapak tadi terkait mau ngupload tadi dan sebagainya, itu sangat memungkinkan karena kita sudah hampir menyerupai kita pasang di salah satu sekolah, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk penambahannya Bapak.
Waduh. Kok nggak bisa? Jadi, pada yang terhormat Bapak Ibu, tim Jogdas, tim Jogdas yang saya hormati, dan Mas Agung beserta tim Sugeng Rawuh, selamat datang di SMK Negeri 1 Ngawen. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena ada tamu sehingga kami harus ketemu dengan para tamu itu demi sekolah kita Bapak Ibu. Nah untuk itu saya nyuwun ngapunten supaya matur, matur harusnya ini sudah sampai 12 sampai sana gitu, saya tak matur. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi penjenengan Mas Hertan tadi ya, bagi penjenengan pengendali airport itu wajib dan harus kita lakukan karena itu program pemerintah. Dan kita pun termasuk kali dewe, harusnya 2017 kita sudah make. Karena wis telat, gek dilangi itu jelas bukan dan tidak. Dan kita mengatur Jogdas bukan akan menghilangkan airport atau mengcancel, tidak, tapi tetap kita gunakan airport untuk penilaian. Bapak yang saya hormati, hubungannya dengan Jogdas di Atri Pengawen itu akan memperingan pekerjaan penjenengan, tugas penjenengan. Jogdas inilah wadah yang akan penjenengan lakukan Bapak Ibu. Monggo untuk tim kami dari Pak Wahyu Nur Cahyo, ada Pak Suryo Agung, ada Pak Wahyu Wisnu, Pak Aris mana nih? Ada Pak Aris. Monggo Pak, apa yang penjenengan kersake diaturke? Kira-kira men Mas Agung ki bingung gaweke ngopo misalnya. Kemarin ngersake kita akan mengolah siswa yang berbakat. Ternyata Mas Agung sudah punya omai wis di aplikasi ini, jadi bocah rasa dadak ini dengan alatnya Mas Agung kita sudah bisa detek. Oh anak iki bakatnya ternak, anak iki bakatnya bakul. Monggo tim-tim kami yang baku silahkan dilis ya dikersakkan jenengan opo biar dibuatkan rumah. Untuk bendahara harusnya Mbak Sur Pak Wahyu monggo diaturkan dibawa ke sini. Mbak Suryani. Jadi nanti nek saiki ora kena dijenengi SPP, monggo jenenge sumbangan apa ki bantuan biar nanti Mas Agung aku tak matur. Jadi nanti hubungannya dengan bendahara monggo nanti kami dibantu. Orang SPP lho Mas. Mbok menawa ana warga sing tresna karo sekolah terus ngersake bantuan, monggo nanti digawe rumah. Nggih. Jadi monggo Pak Wahyu Mbak So diaturi ke sini. Jadi biar nanti kita lebih ini. Ini Bu Mariati pundi? Oke, ya pun nanti disaku Mbak Siti ya. Monggo perencana kami siap. Kami ada perpus monggo digaweke Mas. Karena hubungannya perpus kita harus uji dulu, kita harus punya sertifikat. Karena Pak Agus mungkin sertifikatnya wingi-wingi, monggo diaturi omah piye sing dikersakake Pak Agus itu seperti apa, sehingga nanti begitu masuk, oh iki lho sing tak karepe, iki lho wadah wis ono. Dan untuk teman-teman yang lain monggo kajur, kabeh, pembina OSIS, tim kreatif, tim IT kami. Semoga ini sudah dijelaskan sama Mas Agung, hanya aku memang titik-titik gitu. Guru-guru masa aku ngambil orang menyambut, ya Mas Agung ya. Ngaten niku intinya seperti itu. Monggo teman-teman, monggo Bapak Ibu, apa yang penjenengan kersake matur sama Mas Agung nek saiki lali sesuk diaturi dening Mas aku njaluk kok ngene. Ngaten niku. Mungkin itu Mas Agung dan nyuwun sewu monggo nderek Bapak Ibu nyuwun tulung diladeni ya Mas ya. Karena ada sesuatu yang harus kami segera selesaikan. Ya saya tidak bisa mendampingi. Wah aku dikandani jadi aku bisa ndelok risik di kesesuaanku mlebok apa wae. Oh ini perlu ditambah, ini kurang. Perencanaanku kok kaya ngene, berarti kurang masih kita baik ngaten niku. Yen saya nek mak terasa alus. Kowe pas aku wis ora kaget. Kapan nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, maaf saya menjelas sebentar. Terkait dengan ini saya berpikirnya kita pengenalan dulu secara garis besar konsep-konsep yang ada di masing-masing file itu, okay. Terus bagian ini, kemudian kita pahami bersama
Kemudian berikutnya itu dari kita sendiri itu berembuk. Kemudian ke Pak sana itu ibarat kata kita sudah punya draft yang ini, silahkan seperti ini bisa mewujudkan kok enggak itu, daripada kita ketemu dan itu nanti kesukon kesangkon transportnya ke sini kasihan bensin dan sebagainya. Itu kita belajar ini konsep wisata. Syukur-syukur dari Pak Agung dan rekan itu bisa ngasih kita untuk ngakses ke sini untuk praktek Ya, di sini selama demonya. kita mau merumuskan itu. Misalnya ya, ini kan belum ada kita bisa kan Ada, demonya ada di webnya. Nah, nanti setelah kita ketemu sini, kita coba dari ini kita dengan tim saya, misalnya saya dari kesiswaan itu dengan yuk ini coba yang kesiswaan ini kita coba bareng-bareng untuk aplikasikan, nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti kalau sesuai dengan yang kita harapkan, oke, dan ini tidak ada masalah kan gitu, nggak ada tambahan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita coba masih ada yang kurang, nah ini kemudian kita rumuskan, kemudian kita gabung jadi satu dengan unit-unit yang lain, sodorkan gitu kan. Gambaran saya seperti itu, Pak Teguh. Apes WA tak undang aku kok tak tungguni nek. Pas tak tinggal. Masa terjadi nanti membawa kos diaturkan dan jenengan punya yang kamu kan buat penggalian. Aku kan bilang ini injo sama sambung dari rumah. Aku bilang ini aplikasi apa yang harus kami gunakan. Termasuk Pak Suryo itu mau mesake namanya LMS. Nah, piye kita bisa melihat, dan saya juga bisa melihat awalnya piye, Mbak Jani piye, Mbak Siti piye, piye, dan lain sebagainya. Saya bisa melihat dari sana. Masih boleh tak lihat? Atau kalau enggak dari Pak Agung itu masing-masing komponen di sini itu ada semacam abstrak. Jadi gini dulu ya, abstrak dan ini demo. jadi ada abstrak yang kita pakai sekilas, kemudian kita bisa akses untuk praktek, kemudian ada BKP. Nah, itu terjemahan ini. nanti kita kemudian bisa berbuk dengan tim nanti sudah final, kemudian ke sekolah secara keseluruhan, nah sekolah secara keseluruhan baru sodorkan gitu kan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk demo aplikasinya, karena ini tadi itu adalah aplikasi custom, mungkin yang kita berikan demo untuk yang online itu adalah aplikasi yang standarnya, karena tadi yang saya ceritakan beda sekolah itu beda fiturnya. Jadi emang aplikasi ini tuh kelebihannya itu bukan di fitur standarnya, tapi fitur perbedaannya, dan kami melayani di situnya. Makanya kalau kami berikan nanti, artinya akan kami jelaskan secara fitur defaultnya seperti apa. Nah, nanti mungkin kalau ada keinginan apa dan seterusnya, itulah yang nanti akan menjadi nilai brandingnya sekolah. Karena tadi saya kasih tahu bahwa aplikasi ini itu defaultnya kayak gini tok. Jadi artinya cuma seperti ini. Nah, nanti ide-ide teman-teman yang ada, makanya saya cerita tadi ada namanya tadi itu kepala sekolah bisa melihat, terus ada Tafis, ada namanya TPA, ada ciri-ciri khas itulah yang nanti itu beda. Ada yang namanya kartu pelajar, bagaimana kartu pelajar itu ada namanya data pakai EKTP itu juga ada. Jadi kita itu malah bingung seandainya kita itu fiturnya ada apa aja, nggak banyak, karena dan itu pun nggak jadi satu. Artinya sekelas ini ada fitur pakai siswa itu kartu pelajar ditapkan, nanti dia keluar saldonya untuk beli dan seterusnya, itu ada juga, itu ada di sekolah lain. Makanya yang kami berikan di sini adalah defaultnya atau standarnya. Nah, nanti standar inilah yang nanti teman-teman ulik semuanya, karena nanti ada namanya custom. Nah, custom itu wah, itu pasti lebih asiknya di situ. Makanya tadi aku sangat seneng nih ada tim kreatif, ada tim IT dan seterusnya gabung punya ide apa. Nah, makanya nanti saya kasihkan demonya, username sama password saya berikan, nanti bisa dicoba nih situnya. Tapi untuk demo kalau nggak salah untuk WA-nya tak nonaktifkan, karena kalau WA itu diaktifkan di demo itu adalah takutnya menjadi spam. Jadi artinya nanti WA saya keblokir. Jadi nanti tetap, tapi fiturnya semua ada, tapi kecuali di WA-nya ya Pak ya. Karena di WA itu kalau kita ngirim iklan banyak-banyak itu dianggap spam, dianggap ini itu
sampah dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin di sini saya ulangi dari awal fiturnya atau yang belum saja nih? Yang belum saja ya. Jadi guru, wali kelas, siswa sudah ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Perpustakaan di sini belum ada. Jadi nanti itu ada namanya, kalau nggak salah di perpustakaan itu malah jenengan nggak perlu beli, itu pakai punyanya si Senayan Bapak Ibu, itu punyanya Slim. Kalau dulu tuh Senayan, sekarang Slim, kalau sekarang Meranti atau apa namanya. Mungkin tim kreatif pada tahu ini. Gitu kan. Nah, oke. Di situ udah standar juga, itu udah back to back servernya dan seterusnya, itu udah bagus sih kalau menurut saya untuk yang perpustakaannya. Oke. Saya lanjut, untuk orang tua ini fungsinya sama dengan siswa, jadi ini tak skip. Artinya fitur orang tua itu sama persis di punyanya siswa. Bedanya cuma loginnya toh. Loginnya itu nggak bisa diganti oleh siswa itu sendiri. Tapi dalam fitur itu sama persis punyanya si siswa. Selanjutnya di sini ada namanya pembina ekstra. Saya tak lihatin passwordnya dulu ya Pak Bu ya. Kurikulum dulu aja, karena yang menugaskan si pembina ekstra itu adalah si kurikulumnya. Tapi kalau ini saya jelaskan semua, nanti mabuk Pak. Beneran, yakin aku. Nih, ini kurikulum nih. Kurikulum itu ada setting nih. Terus masternya sebanyak ini nih. Keahlian, mata pelajaran, guru, ya kan? Jadi banyak, pasti nanti banyak guru-guru yang itu nanti mabuk. Sekilas saja ya, abstrak ya. Oke, yang pertama kurikulum itu bisa nyeting namanya kurikulum Bapak Ibu. Di kurikulum itu bisa di-set dia itu menggunakan kurikulum berapa. Dia menggunakan KTSP, kurikulum 2013 dan seterusnya. Kurikulum 2013 revenue yang terbaru itu di kurikulum 2013 jadikan satu. Jika besok di pemerintah atau di dinas pendidikan ada kurikulum, namanya kurikulum 2020, gitu kan? Nanti akan saya tambahkan di sini. Dan itu free untuk kliennya Jobdas, jadi nggak perlu khawatir. Kalau ganti menteri, ganti kurikulum, kami akan support. Jadi nanti sebelum ganti kurikulum, biasanya aku manggilin kurikulum beberapa sekolah, tak liatin masukan ke Jobdas. Nah itu nanti baru kita buatkan. Jadi kalau bisa ada updatean kurikulum, nggak usah khawatir. Mungkin yang diupdate mungkin cuma kelas-kelas itulah, karena kami sudah berpengalaman dari tahun 2009 dari KTSP pindah 2013, KTSP lagi ke 2013 kami pernah 2014 semester 1 KTSP, semester 2 2013 itu juga pernah di SMK Sabtosari dulu. Jadi di sini makanya settingnya per semester, takutnya ganti menteri ganti kurikulum. Kurikulum ini akan update. Di sini ada tanggal penerimaan rapor. Tanggal penerimaan rapor itu fungsinya apa? Yang pertama itu adalah siswa sama orang tua itu boleh melihat rapor tahun pelajaran 2021 semester dasar atau ganjil itu tanggal 18 Desember. Artinya sebelum tanggal 18 dia nggak bisa melihat rapor dulu karena belum dibuka. Kalau setelah tanggal 18 orang tua bisa melihat, siswa bisa melihat, alumni bisa melihat. Jadi recordnya ada semuanya. Ini fungsinya tanggal adalah dia boleh melihat rapor setelah tanggal kapan. Kenapa seperti itu? Karena dulu saya pernah kecolongan di tahun 2014. Ada siswa itu dia login, dia nungguin di rapatnya di refresh, ini belum ada ngikutin belum. Jadi siswa itu tanpa dia ngambil rapor sudah tahu dulu nilai rapornya. Nah makanya kita kasih namanya tanggal penerimaan rapor, dipakai untuk dia boleh melihat itu per kapan. Itu Pak Ibu. Terus untuk setelah kurikulum di sini ada namanya konversi nilai. Konversi nilai itu adalah range-nya kurikulum 0 sampai 64, nilainya D, 65 sampai 69, C nilai sikapnya berapa dan seterusnya. Kalau nilai sikap untuk kurikulum terbaru itu sudah nggak ada. Nah nanti ini adalah ada namanya normatif sama produktif. Ini adalah punyanya produktif sama normatif itu biasanya range-nya beda. Kita bedain itu, makanya kita bedain lagi mas, namanya ada apa lagi ya kita bisa. Artinya range-nya itu beda-beda.
Karena normatif produktif ini beda, makanya tak buatkan dua. Ini normatif, ini produktif. Terus di situ ada namanya karakter. Karakter inilah yang ada di kurikulum terbaru. Contohnya integritas, itu ada keteladanan, keadilan, menghargai martabat manusia, kesetiaan, anti korupsi. Deskripsinya apa? Deskripsi inilah yang nanti akan dimunculkan di raport jika siswa itu nilainya di keteladanan bagus. Jika di siswa itu nilai keadilannya bagus, akan keluar di sini deskripsinya ini. Itu akan muncul di raportnya yang nilai karakter tadi itu yang saya lihatkan. Nah, ini semua nanti bisa diinputkan oleh si kurikulum. Nah, nanti si kurikulum itu juga menugaskan guru siapa yang boleh menginput nilai karakter. Jadi tidak semua guru itu boleh menginput nilai karakter. Contohnya, wah yang saya kasih nilai integritas ini guru PPKN, yang kali si religius guru agama. Jadi ada beberapa penempatan. Itu nilai karakternya. Di sini ada mata pelajaran guru, mata pelajaran yang ada di sekolahnya. Ada penempatan, ada mata pelajaran per kelas. Itu kita bisa nambahkan sesuai dengan punyanya teman-teman. Jadi nanti bisa ditambahin sendiri mata pelajarannya. Tuh. Terus di sini ada guru penempatan, wali kelas, siswa. Penempatan siswa per kelas itu bisa dibantu bagian kurikulum. Tapi tugas pokoknya itu di kesiswaan. Tapi biasanya kurikulum nggak sabar, belum dimasukin, itu membantu. Makanya dikasihkan tempat di sini. Tapi tugas pokoknya di bagian kesiswaan yang menugaskan siswa ini kelas apa dan seterusnya. Kenaikan kelas, histori kelas, kenaikan kelas ini dilakukan oleh wali kelas. Wali kelas semester 2 itu dia akan menaikkan kelas dan seterusnya. Ini naik kelas gak atau tinggal kelas atau apa? Nanti di wali kelas. Selanjutnya di jadwal. Jadwal ini adalah hanya berupa inputan Bapak Ibu, bukan seperti aplikasi apa namanya? Timetable. Nah, itu bukan seperti aplikasi timetable. Ini hanya berupa inputan. Tapi kalau tim kreatif sini mempunyai ide itu, aku sangat tertarik karena dari sekolah lain tak tantang untuk buat apa logika ya. Artinya logika itu adalah flow programnya seperti apa itu nggak ada yang bisa. Artinya pasti ini mental, coba mental kayak gitu. Makanya kita sangat mengapresiasi kalau ada masukan, Mas aku tahu timetable-nya seperti ini, logikanya dan seterusnya. Nah kita bisa kembangkan bersama-sama. Itu untuk jadwal. Statistik itu hanya kita melihat mamanya jumlah siswa menurut kelas, jumlah siswa menurut jenis kelamin, menurut umur, agama, rata-rata nilai siswa per kelas. Hanya melihat itu. Jadi hanya statistik aja. Nah statistik ini bisa nanti kita kembangkan. Pokoknya mau menambahkan apapun. Wah mas aku minta statistik ini bisa nggak? Penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua. Ayo kita kembangin sama-sama. Itu bisa banget. Statistik, nilai siswa, kurikulum itu bisa melihat. Jadi dia hanya melihat, nggak bisa input. Artinya siapa sih yang belum menginputkan ulangan harian 1 nih? Kok sudah 1 bulan nggak ada nilai harian, kurikulum bisa melihat. Selain wali kelas, kalau wali kelas tadi kan dia bisa melihat tuh siapa yang belum karena dari itunya. Nah sekarang kurikulum juga bisa melihat, tapi hanya bisa melihat, tidak bisa menginput kalau dia tidak mengajar di situ. Data siswa ini seperti statistik, jadi data siswa per abjad, per kelas, per jenis kelamin dan seterusnya. Itu untuk bagian kurikulumnya. Makanya kurikulum menunya banyak. Itu abstraknya aja ya Pak Bu ya. Itu untuk kurikulum. Selanjutnya siswaan. User pasnya banyak Pak Bu, jadi agak ngintip saya. Nggak mungkin hafalin gitu. Oke, kesiswaan yang pertama itu namanya data ekstra. Data ekstra itu pokoknya baca terus Al-Quran. Pembinanya siapa? Oh Pak Profesor Dr. Saga Saputra. Nah di sini ini nanti dia bisa untuk menginputkan inputkan nilai baca tulis Al-Quran. Terus si bulu tangkis siapa nih? Nah dia bisa menginputkannya.
Nah ini ada 16 siswa, 26 siswa ini yang inputin nanti si pembina ekstranya. Nisnya berapa diinput dan seterusnya. Nanti akan ada di situ. Selain pembina ekstra, nanti juga dibantu oleh wali kelas. Artinya kalau pembina ekstranya itu dari luar sekolah, artinya pelatih dari luar, bukan dari pegawainya sekolah. Nah, itu nanti adalah yang inputin si wali kelas untuk membantunya, inputkannya. Itu untuk pembina ekstra. Oh ya, kalau gini kayak data siswa. Data siswa seorang kesiswaan itu dia bisa menginput data siswa ini Bapak Ibu. Jadi data siswa itu contohnya nih si Anggita Ayu dari NIS, NISN, nama, panggilan, jenis kelamin, seterusnya ada foto. Nah di sini nih yang penting nih nomor WA sama WA orang tua. Kalau WA itu adalah WA dia sendiri, kalau orang tua itu adalah orang tua, artinya yang nanti mendapatkan informasi kalau dia itu bayar SPP dapat WA otomatis orang tuanya. Terus tadi itu ulangan harian dapat WA otomatis. Kalau mamanya ada fitur di sini diintegrasikan nanti WA otomatis ke orang tuanya. Tapi kalau siswa nomor WA ini itu dipakai untuk kalau ada pengumuman suruh membawa apa, suruh bawa dia nanti langsung menuju ke nomor WA yang di sini. Jadi sudah di plotting. Nah nanti kalau di sini punya ide apa di WA kita lanjut nanti. Di sini ada foto siswa diupload dan seterusnya. Selain data diri, di situ ada banyak banget keterangan tempat tinggal, alamatnya, telepon orang tua, jarak tempat tinggalnya, terus keterangan kesehatannya, dia itu golongan darah dan seterusnya. Ada sekolah lain yang semua penyakit dimasukkan di sini untuk melihat namanya rekam medisnya. Ada seperti itu. Jadi emang beda-beda. Ada ya hanya cuma kalau standarnya cuma ini tok, jenis apa kelainan jasmani, tinggi badan dan seterusnya. Tapi ada yang sampai detail banget. Itu juga ada. Keterangan pendidikan dia itu dari sekolah mana, UMTS 4 Monosari, nomor STTB-nya, lama belajar dan seterusnya. Ini nanti dipakai untuk apa? Di punyanya si rapot halaman ketiga. Diterima di sekolah mana, kelas apa dan seterusnya. Tentang ayah kandung banyak, ibu kandung kayak gitu banyak, penghasilan dan seterusnya ini ada. Nanti buat statistik juga bisa. Kalau nggak ada wali, ada kegemaran siswa, ada perkembangan siswa. Perkembangan siswa itu menerima beasiswa enggak, terus meninggalkan sekolah atau apa dan seterusnya, ada di situ semua. Terus ada selesai pendidikan, selesai pendidikan dia bekerja di mana, melanjutkan di mana dan seterusnya. Ini nanti bisa dikembali namanya di BK, penelusuran alumni. Nanti ada fitur di sekolah lain itu adalah alumni atau yang sudah lulus itu di punya siswa itu ada inputannya. Dia itu bekerja di mana sekarang, terus dia itu posisinya apa, itu bisa diinput. Terus dia keluar mana, kita bisa menelusuri alumni di situ, ada nomor HP dan seterusnya. Kayak gitu, itu bisa ditelusuri di situnya Bapak Ibu. Makanya untuk data siswa ini perkembangannya pasti banyak, kesiswaan yang mungkin banyak. Ada sekolah lain yang tadi itu kartu pelajar yang pakai semangat, etikat, RFID dan seterusnya. Ini data itu disimpan di kartu itu. Jadi kalau dia jajan tinggal di tap itu kita juga bisa melayani. Terus kartu itu umpamanya ada kiosk seperti ini, artinya ada monitor seperti ATM itu kan. Di sini umpamanya dikasih berapa titik, tinggal dideketin kartu pelajarnya, nanti keluar nilai pembayaran atau nanti ada pemberitahuan apa atau ada presensi, nanti keluar semua di situ. Jadi siswa bisa melihat. Namanya kiosk. Banyak banget untuk pengembangan di kesiswaan. Ada yang lebih real itu umpamanya posisi siswanya sampai mana dan setelah itu juga ada yang sampai membayang seperti itu. Jadi emang perkembangannya sangat banyak. Pelanggaran siswa. Oh ini belum nih. Pelanggaran siswa di situ si kesiswaan dia itu bisa menginputkan pelanggaran siswa. Jadi tidak hanya BK sama guru, tapi pelanggaran siswa itu di kesiswaan juga bisa menginputkannya. Data mutasi itu adalah kalau data itu kalau bisa jangan dihapus, meskipun ada tambah hapus.
Kalau dia pergi atau keluar dikasih ke data mutasinya. Prestasi statistik sama statistik seperti tadi itu, prestasinya apa aja nanti akan keluar di sini. Rekap data siswa absen dan seterusnya. Itu bisa dikembalikan ke bagian kesiswaan sendiri, Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Oke, terus tadi apa tadi? Pembina ekstra ya. Pembina ekstra yang tadi itu yang urutannya. Pembina ekstra itu, nah pembina ekstra dia hanya menginputkan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, karena si Profesor Saga tadi itu dia itu ditugaskan ekstra baca tulis Al-Quran, tari sama pramuka, dia akan keluar di sini nih. Tinggal diinputkan nilainya. Namanya keperawat kelas 10 Aspar A, baca tulis Al-Quran, siapa nilainya apa, nilai simpan. Nanti untuk kerabat. Ada sekolah lain yang selain ini juga ada pengembangannya, umpamanya pertemuan pertama apa kedua, tapi nanti kelamaan yang isi kasihan. Tapi kita tetap membuka untuk custom Bapak Ibu. Jadi kalau dikomen seperti apa, jangan harus lihat dulu juga di posisi yang menggunakannya, apakah itu akan membantu atau malah nanti merepotkan. Karena ada beberapa emang karena custom tadi itu bisa dilakukan semuanya. Itu membina ekstra. Ada BK, strip ya. Oke, BK di sini dia bisa melihat data masa pelanggaran. Data masa pelanggaran umpamanya tentang kelakuan itu apa aja pelanggarannya, poinnya berapa, sanksinya apa. Ini bisa ditambahin oleh bagian BK sendiri. Terus di situ ada umpamanya bertengkar dengan teman, poinnya berapa, melakukan pemerasan, poinnya berapa. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke BK. Terus di situ selain itu ada namanya data pelanggaran siswa. Data pelanggaran siswa ini yang diinputkan oleh teman-teman tadi itu yang diinputkan keluar di sini. Data rekap siswa itu yang merekap semua pelanggaran di situ semua. Jadi merekap itu nanti bisa dicetak oleh BK atau dari wali kelasnya. Atau ada sekolah yang tidak mau nyetak itu, Mas nggak usah, kasihan oleh kelas kalau nyetak data pelanggaran karena banyak saudara cetak. Tapi di siswa semua sudah terdaftar semua, banyak ada pelanggaran atau apa. Selain pelanggaran ada namanya prestasi. Nah, prestasi ini ada poinnya juga. Bedanya kalau prestasi itu adalah dia itu mengurangi poin yang dia pelanggaran. Umpamanya dia poinnya sekarang pelanggarannya itu 70 umpamanya. Nah, ternyata dia melakukan ini sebagai anggota pengurus organisasi atau apa, dan nanti mendapatkan kurangan nilai 10 poin, itu 60. Jadi ini sebagai penyeimbang, selain pelanggaran harus ada namanya prestasi untuk dia mengurangi itu. Ada sekolah lain seperti itu, nah, tapi nggak tahu kalau namanya instrumen bisa dipakai atau enggak. Beasiswa, nah beasiswa itu sendiri ini inputan dari BK, tapi ada sekolah lain yang dia itu diinputkan di bagian punyanya kesiswaan. Itu tergantung nanti kebijakan sekolah. Namanya jenis beasiswanya apa, tanggal berlaku dan seterusnya. Nah, ini bisa diinputkan. Ada sekolah lain di sini ada nominalnya, yang nanti itu bisa dipakai untuk membayar SPP. Jadi membayar SPP bisa dilinkkan dengan saldonya. Ada sekolah lain seperti itu. Makanya kalau ngomongin sekolah lain itu banyak sampai lupa. Terus bendahara ya. Oh, bendahara sudah ya? Lagi nggak? Udah nggak ya? Oke. Bendahara alias kurikulum persuratan. Loginya ada nggak ini? Persuratan. Oh. Ya biar dicek dulu loginya sama saya. Karena saking banyaknya nggak hafal untuk login-loginnya itu. Persuratan itu mungkin abstrak aja. Persuratan itu fungsinya itu adalah ada surat masuk, surat keluar, terus surat masuk itu didisposikan ke siapa, itu ada nomornya. Nah di situ nanti juga ada namanya surat keluar, itu juga ada nomornya seterusnya. Ada sekolah lain dikasih QR code juga Pak Bu. Modelnya sekarang itu apa-apa dikasih QR code. Jadi kalau itu beneran nggak di foto itu nanti dia akan tampil kayak gitu untuk persuratan.
Tuh. Gitu ya. Terus kesesaan udah inventaris. Inventaris itu adalah dia itu bagian untuk menginput barangnya. Umpamanya ada barang masuk, barang keluar, itu ada terus itu. Tapi biasanya sekolah tidak akan pakai ini untuk inventaris. Kenapa? Karena yang pertama, inputnya pasti banyak. Karena data inventaris itu adalah alat tulis kantor juga, buku, kertas, dan seterusnya. Dia mutasi kemana, laptop dibanjir kemana, dan seterusnya, itu diinput semua. Nah biasanya orang inventaris ini biasanya selalu nggak difungsikan, tapi ini bisa difungsikan. Artinya fitur ini adalah dia itu memutasi barang itu kelihatan semua. Tanggal ini dipinjam oleh Pak siapa ditulis, tanggal ini dipinjam siapa. Terus dia itu pernah maintenance, artinya itu pemeliharaan berapa kali. Oh laptop di servisin berapa kali, habis berapa. Waktu jual harganya berapa. Terus sudah habis servisan berapa, seterusnya itu ada semua di inventaris. Kemarin ada yang lebih bagus lagi, suruh masang GPS Bapak Ibu. Jadi tahu masih jual, tapi itu untuk bercandaan. Jadi barang itu kasih GPS biar nggak usah nyari-nyari kalau nyari sapu atau apa. Saya mikirnya GPS-nya lebih mahal daripada sapu ya. Itu jadi emang banyak banget. Terus program keahlian itu fungsinya seperti wali kelas. Dia itu bisa mengetahui satu program keahlian, umpamanya tentang program keahlian tata busana. Dia itu di tata busana ada kelas apa aja. Di kelas apa aja itu ada nilai, ada apa, bisa melihat. Jadi seorang program keahlian itu adalah seorang kajul lah, kepala jurusan. Dia bisa melihat semuanya di situ. Seorang BKK itu adalah dia kalau ada lowongan pekerjaan dia bisa share. Jadi umpamanya sekarang ada lowongan pekerjaan dan seterusnya. Ada sekolah lain itu yang dihubungkan dengan website sekolahnya. Artinya guru-guru input di BKK itu nanti akan input ke website sekolah. Dan ini otomatis nanti akan WA juga, WA plus setelah kita bisa kembangkan. Tidak hanya, orang ini, apalagi WA kan gratis kan, kita di plus atau apa itu nggak ada masalah. Kepegawaian, tak maksudin kepegawaian kan banyak masalah. Kepegawaian itu adalah fungsinya nanti seluruh data pegawai, karyawan, guru semua masuk. Oke, saya masuk ke kepegawaian. Di kepegawaian yang pertama ada ada master pangkat. Pangkatnya ada apa aja, juru maja dan seterusnya. Jabatan, golongan, gaji pokok. Master ini yang dipakai nanti ditarik semua datanya. Namanya agamanya ada apa aja di sebelah sini, Buddha, Hindu, Islam dan seterusnya. Pekerjaan ada apa aja yang nanti akan ditarik. Ijazahnya, status akta pegawai dan seterusnya. Pegawai ini. Contohnya ini wakilnya, contohnya diedit. Nah, di wakilnya itu ada data seperti ini. Dia itu ada NOPTK, kode, nomor kartu pegawai, nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Di bawah ada namanya keluarga. Keluarganya itu dia itu nanti di sini. Kalau mau fotokopi atau nyetak tinggal lihat aplikasinya Kawen, tinggal di download, udah selesai. Itu ada sekolah yang menerapkan seperti itu. Jadi aplikasinya terbuka terus. Makanya dikasih fasilitas semua di-scanning. Akte, KK semua di-scanning, dimasukin ke pegawai itu. Karena nanti untuk membantu seorang guru pegawai kalau kemana-mana tinggal.
siapapun bisa melaporkan kerusakan alat dan juga serang kerusakan konstruksinya tidak perlu repot-repot itu tali saya atau siapa sih yang lihat itu tombol itu sendiri sama dia kita bisa langsung Saya suka ini. Oke, surplus inventaris. Nah, saya harus melihat dulu tentang aplikasi Dikura yang valid itu. Kalau bisa diintegrasikan, kita akan ngambil data di situ. Nah, terus tentang pelaporan alat di SMK Muhammadiyah di salah satu Wonosari, itu juga sudah bisa ke situ. Jadi dia itu kalau ada alat rusak dia di foto, dikirim. Nah, nanti dia itu seorang sarpas itu melihat semuanya. Wah, ternyata ini ada kursi rusak nih di tengah mana dan seterusnya. Jadi seorang sarpas bisa melihat di situ dan bisa mengeksekusinya itu. Dan kapan pelaporannya dan seterusnya itu bisa ditangani langsung oleh bagian sarpas. Karena itu dulu muncul karena juga itu banyak yang rusak tapi nggak lapor ke sarpas. Laporannya dengan guru-guru mentok-mentok dihubung-hubung itu toh. Nah, jadi makanya dulu dibuat itu sarpas karena sarpas emang pengen tahu. Malah nanti bisa diintegrasikan lah, contohnya ada email atau WA atau apa, jadi langsung otomatis ke WA-nya sarpas. Kalau aplikasi kan harus buka aplikasi. Tapi kalau WA kan teman-teman sini semua punya WA, nanti bisa diintegrasikan ke situ. Jadi kalau ada pemberitahuan lebih jelas, lihat aplikasi atau apa keterangannya, kayak gitu. Bagus sih Pak, nanti mungkin bisa kerjasama di bagian sarplasnya. Oke, mungkin yang lain, Bapak Ibu. Oke, silakan Bu. Oke, nah nanti di sarplas itu juga nanti bisa jadi dimutasi di ruangan. Jadi jurusan itu kan mempunyai ruangan, ya kan? Nah jadi umpamanya barang laptop ini taruh di mana sih, ruangan mana dan seterusnya. Nah terus nanti di kajurnya itu bisa melihat di ruangannya itu dia ada apa aja. Terus nanti namanya stok 6 itu berkaitan dengan yang dia itu habis pakai, contohnya kayak pulpen, buku, seterusnya. Jadi bisa dimasukkan di situ semua. Jadi nanti dia ngambil kemana, terus dia nanti di approval, dia ngambil, kurangi stok di gudang, terus pindah ke mana, ke ruangan, itu bisa juga. Dan jelas nanti kalau untuk saat ini inventaris stok 6 belum ada, tapi itu bisa dibuatkan karena dulu saya pernah buat di sistem hotel. Hotel itu mah lebih ganas lagi, karena lebih rumit karena ada request PR dulu, request dulu baru di approval oleh sarpas approval baru ngambil barang baru nanti ada barang keluar, barang masuk dan seterusnya. Jadi nanti dibuat warehousing berapa, itu sih. Oke, mungkin ada yang lain? Betul. Nanti untuk perpustakaan itu aplikasinya sudah tidak bisa Mas ya? Untuk perpustakaan. Tapi aplikasinya apa tadi? Oke. Perpustakaan orang kreatif pada tahun ini itu SLIM itu punya Senayan Library Management artinya SLIM. Itu nanti bisa kita minta bantuan ke tim kreatif atau kita install juga bisa juga. Jadi kan yang namanya pemerintahan itu kan ada yang namanya good governance gitu loh, artinya keterbukaan, kemudian akuntabilitas dan sebagainya itu. Ya, mungkin apalagi hal yang terbaru kan hubungannya dengan BLUT ya, rencananya BLUT ya, itu kan nanti juga mungkin itu untuk, karena di sini saya belum lihat, jadi nanti kalau di SMK kan jenengan input untuk jenengan buat aplikasi di sini juga tuh yang UPC. Terima kasih. Oke. Itu nanti kita bisa kerjasama Pak, artinya nanti kita bisa buatin aplikasi UPC. Jadi nanti ada namanya pendapatan, terus pengeluarannya seperti apa, terus di situ nanti ada produknya apa saja, terus nanti pembeli itu yang ngambil dari produk harga berapa dan seterusnya, terus atau mungkin nanti reportnya per hari atau per bulan dapat pendapatan berapa. Nah nanti mungkin kita bisa memulai itu, artinya teman-teman di sini dari UPC sendiri, nah, nanti bisa memberikan masukan kepada kami nanti bisa realisasikan. Dan ingat Bapak Ibu, semua masukan itu nanti tuh tetap ada prioritasnya. Artinya gini, nanti semua tetap kita tampung,
Nah, nanti setelah kita tampung semua, itu kita kasih namanya batas pengerjaannya. Jadi umpamanya dari kurikulum apa, dari ini apa, kita nanti duduk bersama sama tim kreatif atau sama bu kepala sekolah seterusnya, kita pilih yang ini kerjain dulu mas, ini kerjain dulu mas. Jadi semua di list, ya kan? Terus kita kerjakan berdasarkan namanya prioritas. Karena semua saya yakin di awal pasti teman-teman akan menggebu-gebu nih. Saya mau buat ini, saya buat ini, saya buat ini. Nah, makanya kita akan mendapatkan namanya prioritas. Oh kerjain ini dulu, kerjain ini dulu, seterusnya. Nah, nanti teman-teman juga jangan sampai setelah ini dibuat atau apa nggak dipakai, takutnya seperti itu. Kaitannya semuanya nanti kita tetap ngelis semua, kita kasih prioritasnya. Siapa yang diprioritaskan dulu? Oh kurikulum dulu. Tahun ini semester ini fokus di guru wali kelas dan seterusnya atau bendahara, itu bisa semua. Jadi tetap kita terima semua masukannya. Makanya dari tadi saya menerima karena saya ini dari. Nah makanya tetap kami tulis. Mungkin kita akan tunggu kabar baiknya dan seterusnya. Yang jelas yang kami presentasikan ini hanya sebagai dasar yang nanti teman-teman bisa mengambil keputusan seperti apa. Kalau mau ingin lebih detailnya kita kasih lagi juga ada masalah kapan dan seterusnya, kita ngikutin jadwal sekolah. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, mungkin saya kembali ke Mas Herul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin demikian ya Bapak Ibu terkait penjelasan kita pada pagi ini terkait jam sekolah, dan semoga ke depan nanti akan terjalin hubungan yang baik antara Jobdesk dengan sekolah. Mungkin selama kita di depan ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, menjauh karena tadi yang buka itu saya. Ya tadi yang nyuruh itu Bu Indi lah. Jadi tak panek Ngaku wae suwe ora buka. pun dari terakhir. Monggo kita tutup acara menika kanthi bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi